Dalam sunyi ruang penjara, Rasul Paulus menulis sebuah surat penuh kasih kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang dulu ia dirikan dengan pengorbanan dan doa. Meskipun rantai membelenggu tangannya, semangat Paulus tetap menyala. Ia mendengar bahwa di tengah kasih dan pelayanan mereka, mulai muncul perselisihan dan keinginan menonjolkan diri. Maka dengan hati seorang gembala, ia menulis kata-kata yang menggetarkan sepanjang zaman. Paulus mengingatkan mereka, "Karena dalam Kristus ada penghiburan dan kasih, maka hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan." Ia menasihati agar tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi menaruh kerendahan hati, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Bagi Paulus, kunci dari kesatuan dan damai adalah meneladani pikiran dan perasaan Kristus. Dan disinilah ia menulis salah satu pengakuan iman paling agung dalam seluruh kitab suci. Tentang Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dari puncak kemuliaan, Kristus turun ke dalam kehinaan, agar manusia yang hina diangkat kepada kemuliaan. Namun karena ketaatannya yang sempurna, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari balik jeruji, Paulus tidak menulis tentang penderitaannya, melainkan tentang kerendahan hati yang menuntun pada kemuliaan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kehebatan atau pengaruh, melainkan dalam kerelaan untuk merendahkan diri dan mengasihi. Dan di sanalah letak keindahan Injil, bahwa kemuliaan tidak dicapai dengan meninggikan diri, tetapi dengan mengikuti jejak Kristus yang rela menurun, supaya kita semua dapat diangkat oleh kasih-Nya. Kiranya setiap hati yang mendengar, belajar dari teladan Kristus, untuk hidup dalam kasih, rendah hati, dan kesatuan. Karena hanya dalam kerendahan hati, kasih Tuhan dapat dinyatakan dengan sempurna.